Dinas Kehutanan Provinsi Jambi tegaskan warga suku anak dalam Bukit 12 tak memiliki hak apapun di area lahan Koperasi Bersatu Arah Maju maupun kelompok tani karya makmur Sungai Gelam. Mereka menyatakan aksi perusakan tapal batas oleh warga SAD adalah pelanggaran hukum. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI mengeluarkan SK pembukuan terhadap izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan Koperasi Bersatu Arah Maju seluas 501 hektar. Aktivitas pengelolaan lahan Koperasi BAM dihentikan sementara oleh pemerintah. Koperasi BAM diberi waktu selama 1 tahun untuk menyelesaikan sanksi administrasi yang telah diberikan terhitung sejak 1 Maret 2024 lalu. Seiring berjalannya waktu, timbul gerakan warga suku anak dalam dari Bukit 12 yang menduduki lahan Koperasi BAM secara tiba-tiba. Warga SAD beraktivitas memanen buah kelapa sawit di area lahan Koperasi BAM pasca SK pembukuan dikeluarkan. Selain menduduki lahan, warga SAD Bukit 12 juga diduga merusak spanduk sosialisasi pembukuan Koperasi BAM dan tanda tapal batas antara area lahan Koperasi BAM dengan kelompok tani karya makmur. Keberadaan warga SAD Bukit 12 di Desa Sungai Gelam ini juga membuat resah warga sekitar lantaran mereka kerap membawa senjata api rakitan jenis kecepek. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Ahmad Bestari menegaskan bahwa aksi perusakan tanda tapal batas antara area lahan Koperasi BAM dan kelompok tani karya makmur di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi itu merupakan perbuatan melanggar hukum. Terkait hal ini, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi tengah intens berkoordinasi dengan pihak Polres Muaro Jambi dan Polsek Sungai Gelam untuk mengambil langkah pendekatan persuasif, namun jika tidak berhasil, maka akan dilakukan upaya represif. Dinas Kehutanan menegaskan bahwa warga suku anak dalam Bukit 12 tidak memiliki hak apapun di area lahan Koperasi BAM maupun kelompok tani karya makmur. Koperasi Bersatu Arah Maju ini kan ada surat, ada SK dari kementerian untuk dibekukan sementara karena ada permasalahan. Dalam surat itu menyebutkan pertama masalah pengurusan, masalah tata batas, masalah PNBP yang tidak di store, terus masalah kegiatan jangka benar. Nah, dalam SK itu dibekukan sampai 1 tahun untuk memperbaiki 4 item tadi. Nah, ketika 1 tahun diberi waktu Koperasi Bersatu Arah Maju bisa memenuhi 4 item itu, nanti dinilai di KLHK apakah SK pembekuan ini dicabut dalam artian dikembalikan lagi SK ini supaya Koperasi Bersatu Arah Maju bisa beraktivitas di lokasi tersebut, atau malah dicabut izinnya sama sekali sehingga Koperasi Bersatu Arah Maju tidak bisa lagi beraktivitas di areal tersebut. Nah, ini yang sedang berproses sekarang, ini yang sedang berproses, termasuk juga di situ ada kelompok tani yang pecahan dari Koperasi Bersatu Arah Maju. Nah, di tengah jalan, karena ini dibekukan, ada informasi-informasi yang kurang jelas di masyarakat, masuklah SAD. Nah, SAD ini kita tidak tahu apakah mereka datang sendiri atau ada yang mendatangkannya ke lokasi tersebut, yang bikin permasalahan ini agak sedikit blunder ya. Terkait SAD, tentu kalau melihat dari sejarah, kita lihat lokasi, dari dulu itu tidak pernah ada SAD di daerah Sungai Gelam. Apalagi SAD yang datang ini kan SAD dari Bukit 12. Wilayah adatnya juga tidak ada di situ gitu loh. Nanti bisa saya sampaikan bahwa keberadaan SAD di situ tidak berhak, tidak mempunyai hak dia di situ untuk mengklaim lokasi tersebut apapun itu, karena izin pemanfaatan kawasan hutan di lokasi tersebut itu sampai hari ini masih atas nama Koperasi Bersatu Arah Maju. Kalau terkait ini Pak, pengerusakan tapal batas yang kita pasang kemarin Pak, gimana itu Pak? Nah, terkait perusakan itu kami sudah monitor, tetapi karena ini pelakunya adalah SAD, tentu kita mengambil langkah-langkah tertentu ya, tidak bisa kita langsung melakukan kegiatan-kegiatan represif terhadap SAD karena dampaknya kita khawatirkan akan berdampak lebih luas lagi. Nah, tetapi apapun itu karena ini merupakan perbuatan pelanggaran hukum, kami sudah berkoordinasi dengan pertama pihak Polres Muaro Jambi, intens kita berkoordinasi dengan Pak Kapolsek Sungai Gelam untuk mengambil langkah-langkah persuasif sampai nanti kalau memang tidak bisa persuasif mungkin ya terpaksa represi.
Sementara itu, Kapolres Muaro Jambi AKBP Wahyu Istanto Bramwidarso menyampaikan agar warga SAD Bukit 12 dapat keluar dari area lahan koperasi BAM maupun area kelompok tani karya makmur. SAD yang di Sungai Gelam yang senjata api itu pada prinsipnya ini sudah berhasil kami himbau untuk kembali ke wilayahnya. Jadi sudah tidak ada lagi warga SAD yang bersenjata api. Kemarin itu karena ada salah satu pengunjung yang membawa mereka ke sana sehingga akhirnya mereka dengan semua. Namun kami menggunakan sistem adat di lingkungan SAD agar dengan hukum adat mereka warga SAD itu keluar dari lokasi yang dimaksud. Sebelumnya saya ingin mengklarifikasi bahwa zona tersebut harusnya tidak boleh ada satu orang pun yang memanen, karena itu wilayah hutan. Dan yang mengaku petani kemarin itu bukan petani, itu adalah ketua koperasi yang izinnya dibekukan, tidak boleh panen. Hingga saat ini izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan koperasi BAM masih atas nama koperasi BAM meski dibukukan sementara waktu. Selama pembekuan berlangsung, siapapun tidak dibenarkan untuk beraktivitas atau memanen buah kelapa sawit di area lahan koperasi BAM. Diketahui, koperasi BAM dan kelompok tani memiliki SK atau izin usaha pemanfaatan hutan yang terpisah. Koperasi BAM berhak atas pengelolaan lahan seluas 500 hektar, sementara kelompok tani karya makmur berhak atas pengelolaan lahan seluas 210 hektar. Dari Jambi, Tim Liputan Nasional TV melaporkan.